Pemirsa Vin Channel, saat ini kita ada spesial banget mau bahas tentang bagaimana kostum Arema di musim 2019. Karena kita tahu sendiri Arema musim ini punya kostum yang spesial, yaitu jersinya dihasilkan oleh salah satu produsen asal Spanyol yang nggak dikenal di Indonesia sebenarnya, yaitu Munich X atau X Munich Sport. Nah, seperti apa prediksinya saya akan bahas dengan salah satu kolektor jersey Arema yang cukup besar koleksinya, bahkan lebih dari satu jersey. Siapa dia? Mari ikut saya. Buyut ya. Halo Mas. Halo Mas. Nah, inilah dia yang saya ceritakan tadi, yaitu Mas Abi Yazid ya. Yeah. Mas Abi Yazid ini adalah salah satu kolektor jersey dan juga pelaku ya di dunia jersey ya. Yeah. Cukup lama Mas. Tahun berapa Mas mulai? Sudah tahun 2001-an Mas. 2001. Terus kalau jersey Aremanya mungkin bisa diceritakan Mas, ada berapa? Sekitar 100 lebih Mas. Saya lupa, belum pernah menghitung, cuma terakhir kemarin itu 105-an gitu. Dari tahun 94 Galatama pun ada ya, ada dari Galatama sampai tahun 2018 kemarin. Itu matchworn semua atau seperti apa? Oh enggak, ada yang matchworn, ada yang original, tapi nggak ada yang KW. Nggak ada yang kali ya. Nah, sekarang kan kita tahu Mas ya, Arema ini bakal dapat sponsor jersinya itu dari Munich ya. Ini kan spesial karena sebelumnya Munich ini juga merek yang tidak dikenal di Indonesia. Kalau menurut Mas Abi seperti apa Munich ini sendiri? Menurut saya itu kan brand baru, dia terkenalnya itu banyak memproduksi sepatu-sepatu kasual yang dipakai oleh supporter di Eropa. Mungkin ini menjadi challenge atau peluang bagi Munich untuk memperkenalkan produknya, terutama untuk jersey. Sebenarnya Munich sendiri itu pengganti, karena yang membawa Munich ke Indonesia itu sebenarnya PT-nya itu dulunya itu membawa Kelme Mas. Kelme, tapi entah kenapa hak cipta untuk Kelme ini diambil oleh negara lain, sehingga untuk membuat ongkos lebih murah akhirnya Munich itu sendiri. Munich ya. Jersey-nya pun saya pikir juga tidak diproduksi langsung dari Spanyol, jadi dari diproduksi di Indonesia, cuma license-nya itu dari Spanyol. Jadi bukan nanti ori dari Spanyol? Oh bukan. Ya? Saya pastikan bukan, karena berat di ongkos Mas, kayak seperti itu Mas. Lalu kalau kita tahu Munich ini kan belum pernah memproduksi jersey ya, kalau saya mempelajari belum pernah sama. Ini sepertinya pertama kali dia mungkin bahkan di dunia mungkin ya. Mas Abi bisa nggak memprediksi bakal seperti apa sih desainnya itu, kalau Mas Abi punya bayangan seperti apa? Sebenarnya kalau jersey sepak bola sih belum pernah, cuma Munich untuk jersey olahraga, untuk lari atau kasual itu ada. Cuma kalau bicara soal prediksi agak susah ya, karena belum pernah ada. Cuma kalau yang PT-nya itu, saya lupa namanya PT-nya, itu pernah membawa bendera Kelme, mungkin produksinya ya nggak jauh beda sama Kelme, bisa jadi kan pabriknya sama. Bisa kita mengacu ke PSM musim lalu ketika pakai Kelme mungkin Mas Abi? Kalau bicara PSM itu jersey-nya tablim apa printing gitu Mas, jadi dijahit terus belakangnya putih kan, terus depannya dicorak sesuka hati. Yang menarik adalah logonya nanti Mas, kan logo jersey-nya diklaim tidak hancur ketika dicuci, tidak hancur ketika disetrika. Saya memprediksinya logonya itu seperti ini Mas. Nah, seperti ini. Ini apa nih? Bordir? Ya, ini produksinya Ultras tahun 2012. Kenapa seperti ini? Kemarin kan manajemen kan juga memakai kaos ya. Nah, ini hanya woven Mas. Woven. Ya, jadi ini memang tahan untuk setrika, tahan untuk dicuci, dan PSM pun seperti ini. Woven ini. Ya, beda sama Polyflex. Kalau Polyflex seperti ini, kalau Polyflex itu nantinya. Sebenarnya kan kalau trennya sekarang kelihatannya Polyflex semua. Iya, karena ini mundur atau maju sebenarnya kalau dia memakai woven itu Mas? Sebenarnya tidak ada istilah maju atau mundur ya. Di Eropa pun untuk woven juga ada, terutama jersey yang dipakai versi replika itu woven. Tapi kalau untuk pemain memang saja memakai Polyflex. Kenapa? Karena belakangnya ini nggak tembus Mas, belakangnya ini nggak tembus, sehingga
pemain tuh nggak terganggu. Kalau nyaman, tetap nyaman. Nyaman. Kalau Woven kan belakangnya tembus seperti ini. Oh iya ya, ada apa jahitan ini? Iya, jadi memang sedikit terganggu, tapi saya pikir main jelek bukan karena ini terganggu ini ya, karena memang mainnya jelek. Tapi memang untuk kenyamanan memang Polyflex yang lebih aman harusnya ya. Iya. Oke, artinya ini kita sendiri juga sulit ya memprediksi ya seperti apa karakter jersinya, stylenya. Tapi jika kalau dilihat dari jersey latihan, ya, saya melihatnya itu kain-kainnya itu seperti Nike Park 2. Nah, kan biasanya mirip banget seperti itu. Jika nanti seperti itu, maka mungkin kain atau pola jahitannya mungkin mirip Nike. Seperti itu. Kalau ekspektasi Mas Abi sendiri sebagai seorang kolektor jersey, dari jersinya Munich ini apa sih ekspektasinya gitu? Saya sih berharapnya Munich bisa memberikan memberikan yang terbaik terutama untuk Arema, karena ini adalah kesempatan mereka. Karena Arema itu tim besar, kalau dia jahitnya jelek maka namanya Munich pasti jelek, karena pasti jadi sorotan oleh warganet karena kok jersinya jelek. Nah, itu akan membuat brand atau image-nya Munich sendiri bakal turun. Seperti itu. Oke, Mas Abi itu 4 tahun terakhir spek ya Mas Abi ya? 4 tahun terakhir spek ya? 2015. 2015 ya. Dengan spek itu kebanyakan template Mas Abi ya? Kalau gitu. Template ya. Nah di Munich ini kira-kira bakal template juga atau dia bisa custom sendiri? Kira-kira? Spek mungkin template 2 tahun sebelumnya, kalau tahun lalu desain dari Arema sendiri. Ya. Cuma kalau Munich kemarin saya tanya-tanya itu nggak template, jadi Arema menyerahkan desain, nanti sama Munich dikerjakan seperti apa desainnya seperti itu. Bagaimana kira-kira desainnya sendiri, kalau tahu nggak desainernya? Mungkin desainer dari Arema sendiri bisa nggak Mas Abi membayangkan wah bakal apa ini desainnya? Yang saya tahu itu warnanya. Warnanya konon kabarnya itu birunya lebih terang, jadi birunya seperti ini, tidak seperti biru yang saya pakai atau biru yang musim lalu seperti ini, atau biru-biru seperti kan kalau untuk jersey musim lalu kan birunya ini biru gelap. Ya. Nah, untuk musim ini birunya itu biru terang. Seperti itu. Jadi kalau untuk desain saat ini masih tertutup, cuma kalau prediksi kain atau jahitan, kalau melihat dari jersey latihan yang digunakan, maka mungkin ya bagus lah, insya Allah. Insya Allah bagus ya. Oke, Mas Abi sekarang mungkin sedikit bicara terkait dengan bisnisnya. Munich rencana mau mengeluarkan tiga jersey. Ini belum pernah, sebelumnya juga belum pernah kan di Arema. Dari segi bisnis, Mas Abi melihat seperti apa dengan adanya ini mungkin sedikit mengurangi pembajakan. Memang pembajakan itu tidak bisa dilawan karena memang jersey tim sebesar apapun pasti dibajak, tapi dengan membuat 3 harga ya, versi supporter, versi original replika sama versi pemain, maka semua golongan supporter, dari supporter yang mungkin anak sekolah yang masih minta uang orang tuanya bisa membeli. Kalau saya pernah, kalau untuk jadi supporter itu Joma pernah membuatnya. Jadi Joma itu dulu yang versi supporter kayaknya 100.000. Kalau yang versi autentik 400.000. Jadi memang untuk 3 memang baru kali, tetapi kalau untuk 2 jenis pernah ya? Sudah pernah, yaitu jersey. Waktu itu Joma seperti apa Mas Abi penjualannya? Joma saya kurang tahu ya. Di kantor cuma saya punya desainnya. Nah, tadi Mas Abi menjelaskan kalau Joma juga pernah. Iya, pernah. Itu kayak apa Mas Abi? Kalau Joma itu pernah membuat versi supporter seperti ini. Jadi dari atas sampai bawah itu tablem atau printing. Mungkin nanti Munich bakal seperti ini. Jadi mereknya, logonya, sponsornya itu tablem semua atau bahasanya printing lah. Ya, secara cost memang lebih murah Mas Abi ya? Murah sekali karena jadinya ini warna kainnya warna putih, terus di printing gitu aja. Ini kan tidak ada. Kalau itu dijual harga berapa ya Mas Abi? Dulu di kantor itu 100.000. 100.000 ya. Kalau yang kencana nanti ini Munich sudah dengar Mas Abi? Belum ada, cuma mungkin marginnya antara 80 sampai 100.000. Oh segitu juga. Iya, segitu juga. Kalau yang ini untuk pemain di liga tapi putaran pertama. Logonya menggunakan woven
seperti nanti saya pikir mungkin karena sama-sama dari Spanyol ya. Iya. Woven yang dipakai mungkin juga seperti ini. Wovennya seperti ini ya. Iya. Sama seperti yang dipakai oleh manajemen polonya manajemen kemarin kan wovennya seperti ini. Oh iya. Iya. Jadi terus baru sponsornya ini Polyflex terus. Polyflex. Kemarin kan ada kayak gambar singa gitu ya. Iya. Mungkin ya seperti ini perintingannya nih. Oh, ini juga perintingannya. Cuma hanya saja yang membedakan dengan sporter itu kainnya mas. Kalau yang sporter kainnya panas banget mas dipakai mas. Jenis kan memang berbeda. Berbeda mas. Ini agak kasar. Terus kalau dipakai panas. Kalau ini lebih halus anunya, lebih enak dipakai. Dan ini versi terakhir ini dijual, kalau ini nggak dijual. Oh, ini yang istimewa nih. Ya ini digunakan di Piala AFC. Jadi sebenarnya Joma untuk Arema itu mengeluarkan 3 jersey. Mungkin ya, perkiraannya mungkin ini dipakai untuk pemain. Ini aslinya ini original replika. Yang belakang ini water cuma hampir sama dengan konsep yang sekarang ya, gitu ya, bisa berarti ya. Hanya saja pada prakteknya ini digunakan di AFC, ini digunakan di Liga, dan ini nggak dipakai. Oh, ya. Sekali pernah dipakai oleh Cristian Gonzalez, mungkin karena kehabisan, maksudnya dia sering tukar. Iya. 4 laga terakhir dia menggunakan jersey. Ini fakta menarik ini, teman-teman. Ternyata Gonzalez pernah bikin. Fotonya ada. Pernah pakai jersey 1.000-an. Iya. Pernah pakai. Ada fotonya. Artinya Anda memprediksi juga nanti penjualan Munich bisa booming dengan 3 jersey. Bisa karena atau bergantung desain juga nanti. Saya pikir karena Arema ini tim besar, supporter tidak akan pernah melihat desain. Kenapa? Karena desain sejelek apapun kalau itu sudah namanya Arema, supporter pasti beli. Supporter pasti beli. Ya. Kayak misalnya jersey yang ya seperti kayak jersey Piala Presiden gitu ya, itu kan template dari spek dikasih logo. Iya. Itu kalau di spek kan susah lakunya. Tapi kalau karena dikasih logo Arema, pajakannya pun laris. Sehingga itulah kenapa setiap tahun itu permintaan jersey Arema mungkin selalu tinggi ya, karena memang orang melihat klubnya bukan desainnya. Bukan desainnya ya. Iya. Ya, kalau Mas Afif beli karena klubnya juga atau karena desainnya Mas Afif? Karena saya kolektor, jadi setiap tahun memang harus beli. Tapi karena saya beli itu kalau kan saya kan juga sungkan kalau minta pemain, terus akhirnya ya saya beli juga. Oke. Mas Afif, mungkin apa sih yang mungkin bisa diperbaiki Munich dari jersey sebelumnya lah gitu. Kain mas, dari kemarin kan saya sudah tanyakan kalau bisa kainnya itu jangan panas, terus jahitannya itu jangan buruk. Kalau lihat ini kan Joma ini ya. Iya. Loh, ini apa? Joma. Nah, masa ada ini kalau dijual 399, masa ada jahitan kayak seperti ini. Nah ini kan kalau mungkin sama-sama dari Spanyol ya. Kalau bisa jahitan lah yang bagus itu loh, kan ini jersey juga bukan harga yang murah lah. Iya. Ya. Ini kok nggak lurus terus. Kalau yang lain sih, ya itu aja mungkin kain sama jahitan. Tapi kan kemarin untuk kain kan Munich menyerahkan kain ke Arema, Arema memilihnya. Mungkin itu lebih baik timbang Munich langsung bikin kain versi mereka sendiri. Artinya ini bakal lebih baik juga untuk Arema ya? Saya yakin lebih baik. Dikasih pilihan-pilihan tadi ya? Lebih baik. Akan memperbaikinya. Ya. Mas Abi memprediksi jersey ini bisa laku berapa banyak Mas Abi? Mungkin 5.000 sampai 10.000 lah bisa. 5.000 sampai 10.000 bisa. Memang range harga berapa Mas Abi prediksi? Tadi mulai mungkin 100 sampai 100, 200, 400 mungkin. 400 ya? Paling mahal 400. Karena mungkin enggak jersey paling mahal di Indonesia kan masih dipegang oleh Ambro. Enggak tahu kenapa masih mahal. Kalau Munich mungkin setara Kilme lah. Setara Kilme ya. Tapi apa yang mungkin harus dilakukan Munich untuk bisa mengenjot penjualan mereka agar ya jadi bisa booming lah, kita bilang kayak di Thailand itu penjualan jersey kan bisa ya klub di Thailand. Apa sih maksudnya? Menurut banyak yang jual mas. Mungkin pihak Arema FC Store bisa menggandeng
pedagang-pedagang terutama di pasar-pasar yang jual jersey yang versi supporter lah. Selain menekan penjualan jersey yang nggak original, juga memperkenalkan produk original itu kepada masyarakat. Jadi ya menggandeng pedagang stadion, karena memang jersey Bajakan tidak bisa diberantas, tapi kita harus bisa membuat jersey kita itu bisa dibeli. Artinya menggandeng pedagang itu lebih baik lah daripada harus memberantas mereka gitu maksudnya. Memang mereka kan juga butuh hidup lah. Butuh hidup. Jadi diberantas seperti apa ya? Memang susah seperti itu. Dan itu memang jadi fenomena tahunan ya. Iya. Di Arema khususnya. Di negara mana pun. Di negara mana tetap terjadi ya. Di mana Malaysia gitu, di Vietnam ya, saya pernah ke Vietnam ya. Waktu Piala AFF 2016 itu saya mencari jersey klub Vietnam itu nggak ada, yang ada KW semua. Iya, gitu betul. Jadi memang fenomena jersey Bajakan itu memang di mana-mana memang susah, tapi kita harus bisa bagaimana masyarakat itu membeli jersey kita. Oke, ya. Jadi artinya mungkin kesimpulan kita jersey Muni ini satu memang layak ditunggu Mas Abi ya? Pasti ditunggu. Layak ditunggu. Pasti ya. Lalu dari segi harga cukup merakyat ya Mas Abi ya? Mungkin untuk menunggunya itu hal yang pertama mungkin hari Sabtu kan ada Piala Presiden. Ada clue di sana ya? Ya. Mungkin secara desain memang pasti berbeda, tapi kita bisa melihat kainnya seperti apa, jahitannya seperti apa, itu nanti Sabtu hari Piala Presiden ya. Itu bakal sudah terkuak sedikit ya? Terkuak sedikit seperti apa template-nya, bukan template apa ya, prototipenya, perwarupa itu kelihatan. Oke, makasih banyak Mas Abi waktunya. Nah, jadi pemirsa, bagaimana obrolan kita tentang prediksi jersinya Arema musim 2019 bersama Mas Abi Yazid, salah satu kolektor jersey Arema yang punya koleksi cukup besar di Kota Malang. Nah, nantikan liputan-liputan kami selanjutnya hanya di Vin Channel. Misalnya sing